Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Ingat selalu 3M ya, yaitu cuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker kemanapun. Dan juga jangan lupa menghindari kerumunan, karena pandemi COVID-19 di Indonesia belum juga berakhir. Gitu ya. Nah anak-anak, perkenalkan nama ibu adalah DAP Diana Lestari atau sering dipanggil dengan sebutan Ibu Ayu. Ibu mengajar di SD Negeri 1 Bukit Baru, Kecamatan Sekutiraman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi kelas 3, yaitu perubahan wujud benda. Silakan disimak dengan baik ya videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan kalian materi tentang perubahan wujud benda ya. Materi ini merupakan salah satu materi yang ada di kelas 3 SD, yaitu ada di tema 3, benda di sekitarku, subtema 3. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa saja wujud dari benda? Iya, tepat sekali. Benda berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama ada benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Nah, anak-anak, benda-benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud. Di sini ada pertanyaan nih, apa yang akan terjadi jika kita membiarkan es batu berada di bawah sinar matahari? Ada yang tahu? Iya, tepat sekali anak-anak. Jadi ketika es batu yang awalnya wujudnya adalah padat, ketika kita diamkan di bawah sinar matahari, lama-kelamaan dia akan mencair atau berubah wujud menjadi air. Nah, contoh tersebut merupakan salah satu contoh peristiwa perubahan wujud benda, yaitu dari benda padat menjadi benda cair. Nah, anak-anak, ini dia arti dari perubahan wujud benda, yaitu perubahan yang terjadi dari wujud zat satu ke zat lainnya pada suatu benda. Nah, perubahan wujud benda ini dapat terjadi dikarenakan adanya pelepasan ataupun penyerapan kalor. Kalor itu nama lainnya adalah panas ya. Jadi, suatu benda itu dapat berubah wujudnya jika dia menyerap ataupun melepaskan panas. Seperti itu ya anak-anak ya. Untuk macam-macam perubahan wujud benda, yaitu dibagi menjadi 2. Ada perubahan fisika dan juga ada perubahan kimia. Nah, perubahan fisika ini ada beberapa macam, yaitu ada mencair, mengembun, membeku, menguap, dan menyublim. Sedangkan untuk perubahan kimia, ada fermentasi, dekomposisi, oksidasi, sintesis, dan analisis. Nanti kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama yaitu kita bahas tentang perubahan fisika. Nah, perubahan fisika ini adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan tidak terdapat perubahan pada komposisinya, di mana sebelum dan sesudah perubahan zatnya tetap sama dan memungkinkan zat tersebut kembali ke bentuk semula. Maksudnya adalah dari pengertian ini dapat kita ambil ciri-cirinya ya anak-anak. Ciri-ciri dari perubahan fisika. Yang pertama, kalau dia tidak menghasilkan zat baru, itu adalah perubahan fisika. Yang kedua, dia tidak terdapat perubahan pada komposisinya. Yang berubah hanyalah bentuk fisiknya atau wujudnya, sedangkan komposisi zatnya tetap sama. Dan yang ketiga, dia dapat kembali ke bentuk semula. Jadi contohnya seperti yang peristiwa di awal tadi ya, yaitu es mencair. Ketika esnya mencair, komposisinya tetap sama, tapi wujudnya berubah, yaitu dari padat menjadi cair. Kemudian, dia dapat kembali ke semula, ke bentuk semula.
Maksudnya adalah ketika es yang mencair menjadi air, kemudian airnya kita masukkan ke dalam freezer, maka dia akan dapat kembali bentuk menjadi es ataupun bentuknya menjadi padat kembali ya anak-anak. Jadi dia bisa kembali ke bentuknya dari padat menjadi cair, kemudian masukkan ke freezer menjadi padat lagi. Seperti itu ya. Nah, di sini ada gambar nih nak, segitiga. Nah, untuk macam-macam perubahan wujud benda secara fisika itu dapat kita terangkan dengan mudah dengan menggunakan segitiga ini. Ada benda gas, padat, dan cair. Tanda panah di sini menunjukkan perubahannya. Jadi seperti ini nak. Ketika benda gas berubah menjadi cair, itu artinya adalah mengembun. Dan ketika benda cair berubah menjadi gas, itu maksudnya adalah peristiwa menguap. Selanjutnya, ketika benda padat berubah menjadi cair, artinya mengalami peristiwa mencair, seperti es batu tadi. Kemudian ketika benda cair berubah menjadi padat, artinya adalah membeku. Contohnya ketika kita memasukkan air ke dalam freezer yang akan berubah menjadi es ataupun benda padat. Dan yang terakhir, ketika benda padat berubah menjadi gas, artinya adalah mengalami peristiwa menyublim. Sedangkan kebalikannya, ketika benda gas berubah menjadi benda padat, berarti dia mengalami peristiwa dekomposisi. Seperti itu ya anak-anak. Ibu harap kalian mudah dalam memahami perubahan wujud benda secara fisika dengan menggunakan segitiga ini. Nah, di sini ada contoh perubahan wujud benda secara fisika. Contohnya selain yang es mencair tadi ini ya anak-anak, gambarnya yaitu perubahan dari wujud padat menjadi cair yang dinamakan dengan mencair, dan yang ini yang Ibu sebutkan tadi juga es batu yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Ketika air dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es. Nah, yang ini gambar apa anak-anak? Iya, ini adalah gambar teko yang berisi air kemudian dipanaskan di atas kompor. Nah, di sini akan mengalami perubahan wujud benda, yaitu dari cair menjadi gas. Namanya adalah menguap, seperti yang Ibu terangkan tadi ya. Gasnya diilustrasikan di gambar ini seperti ini ya. Ini adalah gambar gasnya. Ilustrasi gas. Nah, yang terakhir ini nak, ada yang tahu ini gambar apa? Ibu yakin kalian suka semua. Iya, ini adalah gambar gelas yang berisi es teh. Tentunya kalian sering ya minum es teh. Kalian pernah mengamati tidak? Ketika es teh kita biarkan lama-kelamaan, di dinding-dinding gelasnya akan muncul titik-titik air. Ya kan anak-anak? Ada yang tahu dari mana asalnya titik-titik air ini? Apakah gelasnya bocor? Tidak ya anak-anak, gelas ini tidak bocor, melainkan terjadi perubahan wujud benda di sini, yaitu dari cair menjadi gas atau namanya mengembun. Nah, embun ini berasal dari benda cair yaitu es ini yang berubah menjadi gas, jadinya dia akan mengembun dan membentuk titik-titik air yang ada di dinding gelas. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita bahas tentang perubahan kimia. Perubahan kimia ini artinya adalah perubahan yang menghasilkan zat baru yang sifatnya berbeda dari zat semula dan hampir tidak mungkin kembali lagi ke bentuk zat asalnya. Berbeda dengan perubahan fisika tadi. Kalau perubahan fisika tadi yang berubahannya zat fisiknya saja, sedangkan komposisinya tetap, tapi kalau perubahan kimia, dia fisiknya berubah, komposisinya juga berubah, dan bisa menghasilkan zat baru, dan tidak dapat kembali ke bentuk asalnya. Contohnya, siapa yang pernah makan tape?
Enak ya kita makan ketika posisinya sedang panas? Iya, tape itu merupakan salah satu contoh peristiwa perubahan wujud benda secara kimia. Kenapa? Karena awalnya tape dibuat dari ketan yang wujudnya keras atau padat ya anak-anak. Ketika ditambahkan oleh ragi dan didiamkan dalam beberapa hari, dia akan melunak. Nah, melunaknya inilah membentuk zat baru. Bisa tidak tape yang sudah jadi atau sudah lunak ini kembali keras seperti semula? Tentu tidak ya. Nah, ini menandakan bahwa peristiwa pada pembuatan tape ini merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, contoh lainnya dari perubahan wujud benda secara kimia, yang pertama adalah gambar apa ini anak-anak? Iya, tepat sekali. Ini gambar kertas ya, kertas yang dibakar. Menurut kalian ketika kertas sudah kita bakar, menjadi apa? Abu ya? Nah, abu ini bisa tidak kembali menjadi kertas seperti semula? Tidak bisa. Nah, ini merupakan contoh perubahan kimia. Nah, gambar selanjutnya ada gambar buah yang anak, ada salak, jeruk, dan belimbing. Coba kalian perhatikan pada gambar belimbingnya. Ternyata belimbingnya ujungnya busuk ya anak-anak. Nah, pembusukan buah ini termasuk contoh perubahan kimia. Kenapa? Karena buah yang sudah busuk tidak akan kembali lagi atau tidak akan bisa kembali menjadi buah yang segar. Nah, maka pembusukan ini termasuk ke dalam contoh perubahan kimia. Selanjutnya, di sini ada gambar besi yang berkarat. Iya, anak-anak. Karat besi ini terjadi ketika besi ini mengalami kepanasan, kehujanan secara terus-menerus sehingga menyebabkan ia timbul karat. Nah, ketika besi sudah berkarat, dia tidak akan bisa kembali menjadi besi yang mulus seperti semula. Dan karat ini merupakan zat baru yang dihasilkan dari perubahan kimia yang terjadi pada besi tersebut. Yang terakhir, ada gambar mangkuk yang berisi nasi. Tapi nasinya sudah berjamur ya anak-anak, sudah basi. Nah, ini juga contoh dari perubahan kimia. Nasi yang awalnya putih, bagus, lama-kelamaan sudah beberapa hari akan mengalami perubahan kimia. Wujudnya berubah menjadi berjamur, komposisinya juga berubah. Dan ini tidak bisa kembali lagi menjadi nasi yang putih dan bagus dan layak makan seperti semula. Nah, peristiwa nasi basi ini juga termasuk contoh dari perubahan wujud benda secara kimia. Nah, anak-anak sudah Ibu jelaskan itu tadi ya, contoh-contoh dari perubahan wujud benda baik secara fisika maupun secara kimia. Dan sudah Ibu jelaskan pula ciri-cirinya. Sekarang coba nih, ayo berlatih. Kita coba ya, tentukan ada 7 peristiwa di sini nak. Coba kita tentukan peristiwa ini masing-masingnya termasuk ke perubahan fisika ataukah ke perubahan kimia. Siap ya anak-anak ya? Semangat ya. Yang pertama, ada pembakaran bahan bakar bensin pada kendaraan bermotor. Menurut kalian fisika atau kimia anak-anak? Iya, tepat sekali. Pembakaran bahan bakar bensin pada kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam perubahan kimia. Karena bensin yang sudah dipakai untuk pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor ataupun untuk menjalankan motor yang kita gunakan itu tidak akan bisa kembali lagi, tapi lama-kelamaan akan habis kan tentunya jika terus-menerus dipakai. Nah, itu contoh dari perubahan kimia. Dan yang kedua, membuat genteng atau batu bata dari tanah liat. Nah, ini adalah contoh dari perubahan fisika. Kenapa? Karena genteng
yang terbuat dari tanah liat ini tidak menghasilkan zat baru. Dia tetap, genteng ini tetap bahannya adalah dari tanah liat. Tanah liatnya tidak akan berubah, hanya bentuknya saja menjadi genteng dan batu bata. Jadi dia tidak menghasilkan zat baru ya. Makanya peristiwa yang kedua ini termasuk ke dalam perubahan wujud benda secara fisika. Untuk yang ketiga, membuat pupuk kompos dari daun kering. Siapa yang pernah membuatnya? Atau orang tuanya mungkin, ayahnya? Iya, yang ketiga ini contoh dari peristiwa perubahan wujud benda secara kimia. Kenapa? Karena ketika daun kering kita jadikan kompos, dia tidak akan bisa kembali lagi menjadi daun kering. Karena dia menghasilkan zat baru, yaitu dari daun kering menjadi pupuk kompos. Maka peristiwa yang ketiga dinamakan ataupun termasuk ke dalam perubahan kimia. Sekarang yang keempat ya anak-anak. Ibu rasa kalian sering nih, terutama yang wanita, sering melakukan ya, pakaian mengering setelah dijemur di tempat terkena matahari. Ya, ketika kalian menjemur pakaian di bawah sinar matahari, pakaian yang awalnya basah, lama-kelamaan menjadi kering kan? Menurut kalian perubahan apa anak-anak? Iya, tepat sekali, masuk ke perubahan fisika ya, karena dia tidak menghasilkan zat baru, dan terjadi perubahan awalnya dari cair jadi kering, atau airnya kemana? Menguap ya anak-anak ya. Benar sekali, menguap. Perubahan fisika yang terjadi pada ketika kita menjemur pakaian adalah perubahan fisika jenis menguap, yaitu perubahan dari cair menjadi gas. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, ini termasuk ke perubahan kimia ya anak-anak. Dan yang keenam, coklat yang diletakkan di bawah sinar matahari. Ini sama dengan peristiwa ketika kita meletakkan es batu di bawah sinar matahari. Iya, termasuk ke perubahan fisika, yaitu meleleh ataupun mencair. Berubah dari padat menjadi cair ataupun melelehkan coklat. Dan yang terakhir, kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Lama-kelamaan akan habis ya. Bisa kalian praktekkan di rumah. Ketika kita meletakkan kapur barus, lama-kelamaan dia akan habis atau hilang kapur barusnya ya. Nah, ini contoh perubahan fisika juga, yaitu menyublim. Nah, baik anak-anak, Ibu rasa cukup penjelasan Ibu ya untuk materi perubahan wujud benda. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin kalian bisa menemukan contoh-contoh lain dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Selamat belajar dan berlatih kembali ya anak-anak. Terus semangat belajar walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Ibu akhiri, sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua.